renungan firman Tuhan, saya beri topik pembicaraan ujian meraih mahkota kehidupan. Ujian meraih mahkota kehidupan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian bunyinya. 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret oleh pihak dan dipikat olehnya. 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dari ayat yang kita baca tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan yang sering dihadapi, ujian yang seringkali membuat kita menjauhi Tuhan. Bahkan ujian yang silih berganti datang dalam kehidupan, dan kita seakan-akan tidak bisa mengatasi kehidupan ini, tidak dapat mengatasi ujian yang ada. Terkadang kita melihat, loh Tuhan lo mencobai saya, loh itu adalah suatu anggapan yang salah. Ayat firman Tuhan yang dikatakan tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan itu mengizinkan semua apa yang terjadi pada kita untuk menguji bagaimana kita itu mempunyai iman yang kuat, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita tahu. Kadang kita pada saat menghadapi ujian kehidupan, kita melihat ada orang-orang terdekat dengan sekitar kita, ada keluarga, ada saudara, ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, dan siapapun yang dekat dengan kita. Kita berharap mereka itu dapat menolong kita. Kita berharap mereka itu menjadi memberikan masukan-masukan pada diri kita, sehingga ujian-ujian yang kita alami itu dapat terselesaikan. Loh, saya punya backing dalam permasalahan ini, saya punya orang tua yang punya power, saya punya suami yang punya power, atau siapapun, kita berharap mendapat pertolongan dari dia. Tenang rasanya kalau masalah ini sudah. Tetapi Bapak Ibu ingat, Alkitab firman Tuhan mengajarkan kita akan kecewa kalau kita mengharapkan bantuan seorang. Dan pada kenyataannya kita melihat bahwa tiap-tiap orang dalam kehidupan ini mempunyai permasalahan sendiri-sendiri. Kita melihat rumput tetangga hijau. Kita melihat hidup mereka fine-fine. Sama halnya saya pun dimanapun berada, saya gandeng suami saya. Kalau suami saya pulang, nggak gandeng. Mesti orang bilang, wow, enak irek. Ibu RT situ iki gandengan. Saya bilang, dari dulu saya dari pacaran gandengan. Kenapa? Mereka tidak tahu, kalaupun di keluarga saya pasti ada ujian kehidupan, kadang nggak lepas. Mereka mesti bilang, kalau mereka pas datang konseling ke saya, bilang, saya pengen loh lihat sama Bugem ini kok kelihatannya fine ya. Saya bilang, hadapilah permasalahan dengan senyum. Kalau kita punya masalah, kita lagi menghadapi ujian kehidupan, jangan kita keluar dari rumah kita sudah cemberut, siapa orang kita tidak. No. Biarlah orang melihat kita itu penuh dengan senyum, walaupun ada cobaan yang ada dalam diri kita. Tuhan mengajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Apa itu gampang? Wow, sangat angel sekali. Kadang-kadang saya ujian ini datang, belum satu selesai, timbul satu lagi, belum ini selesai, timbul satu lagi. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini? Kita itu dalam
kehidupan harus senantiasa ingat akan janji-janji Tuhan. Ingat bagaimana janji dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak selalu jalan itu rata di depan kita. Tidak selalu apa yang kita rencanakan, apa yang kita planning dalam kehidupan. Oh, setelah ini saya akan melakukan ini. Saya melakukan pedagang ini, saya mendapatkan cuan ini, saya mendapatkan teman yang baru, atau dalam berkomunitas saya akan mendapatkan relasi dan sebagainya. Oke, fine. Tetapi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mencekno, orang-orang yang secara tidak sengaja mempergunjingkan kita, ketemu dengan orang-orang yang menusuk kita dari belakang walaupun orang itu telah kita tolong, sakit hati kita kan? Sakit hati kita tuh. Tetapi ingat, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengampuni mereka. Tuhan mempelajari pada kita dengan kasih. Tuhan itu loh sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan itu sudah menebus dosa kita di kayu salib. Dia rela memberikan nyawanya bagi penebusan dosa kita, anak-anaknya. Nah, kalau Tuhan aja pengajaran kita dengan kasih, kenapa kita itu tidak bisa mengasihi sesama kita? Percuma, fine, sudah Bu, saya sudah mengasihi keluarga saya cukupi kebutuhan mereka, sudah saya cukupi keluarga besar kami semuanya. Misalnya ada yang berkata demikian, tidak cukup Bapak Ibu. Kasih itu harus ditunjukkan setiap saat, setiap detik. Tidak saat aja keluarga pada saat ada kesusahan kita beri bantu, bukan. Tetapi hukum kasih adalah kita kasih yang agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Sulit Bapak Ibu. Ada juga Tuhan mengajarkan pemberian, persembahan yang paling besar di mata Tuhan adalah janda miskin yang memberikan satu-satunya uang terakhir yang dia miliki. Itu Tuhan berkenan sekali. Kalau orang kaya memberikan bantuan dengan mudahnya, uang saya masih banyak. Tapi apakah kita ingat bahwa yang kita beri itu adalah uang yang benar-benar kita keluarkan dengan ikhlas? Kadang dengan kita memberi rasanya kok, masih saya pakai untuk ini loh. Kadang sering orang konsultasi dengan saya, Bu, persepuluhan itu bagaimana? Dihitung dari gaji saya setelah dipotong pinjaman atau gaji saya sisa? Saya cuma menjawab, berikan yang terbaik. Gitu kan. Kalau kamu meminjam, berarti kan uangnya sudah kamu ambil sendiri toh dari bank misalnya. Berarti gaji kan sudah diambil. Berarti berikanlah semuanya. Ketika kembali kepada, tapi saya, banyak saudara saya sakit, anak saya sakit, dan sebagainya. Berbagai macam alasan manusia untuk melakukan pembenaran diri sendiri. Melakukan pembenaran diri sendiri. Orang kalau tahu salah, kalau orang itu mau mengaku kesalahannya, dia benar-benar anak Tuhan. Bilang aja, kalau mengatakan maaf itu terlalu besar, bilang aja, aduh sorry ya, tadi saya lupa sekali atau saya melakukan kesalahan ini. Kita teringat pada Yusuf. Yusuf itu begitu dibenci oleh saudara-saudaranya, dibenci, dibuang, dimasukkan ke dalam lubang sumur. Kemudian Yusuf juga sama Tante Pu digoda. Tapi Yusuf tetap sabar, tetap tabah menghadapi ujian-ujian kehidupan. Yang pada akhirnya Yusuf menerima mahkota kehidupan. Dia menjadi raja yang besar, raja yang bijaksana, raja yang penuh hikmat memerintah rakyatnya. Kalau kita melihat penderitaan Ayub itu adalah umat yang saleh sekali. Ayub dicobai dengan berbagai macam pencobaan, sampai anaknya hilang semua. Meninggal, istrinya satu-satunya pasangan hidup. Kan suami istri itu dipersatukan oleh pernikahan putus.
diharapkan suami itu satu kesatuan. Tapi pada contoh kita melihat Ayub, istrinya justru memperoleh Ayub. Itukah kesalehanmu yang mendatangkan itu? Sahabat karibnya datang. Ujian-ujian yang dia alami Ayub itu adalah ujian-ujian kehidupan. Sampai detik yang terakhir, Ayub itu mendapatkan ujian. Dia sakit sampai dia menggaruk-garukkan beling di tubuhnya, berbau tidak enak. Kalau kita melihat secara Ayub, tetapi Ayub adalah orang yang saleh, yang senantiasa mengucap syukur. Perkataan Ayub yang senantiasa saya menjadi rema dalam hidup saya. Semuanya berasal dari Tuhan, dan Tuhanlah juga yang mengambilnya. Kita mengucap syukur. Lah, kita aja diberi cobaan hanya permasalahan-permasalahan. Itu sudah kita gerutu, kita sudah ngomel, kita difitnah orang, kita diperkata yang baik, diperolok, sudah ngomel. Tapi tubuh kita kan tidak sadar. Tubuh kita tidak diberi penyakit yang terlalu tinggi seperti Ayub. Nggak sampai paling 1-2 orang. Saya punya prinsip, orang iri itu tidak mampu, tanda tidak mampu. Kalau kita orang yang iri dengan kita, menjatuhkan kita, biarkan aja. Nggak perlu kita perkatakan, nggak perlu kita besar-besarkan. Oh, saya ini. Oh, bolehlah kita mengeluh, tapi mengeluhnya nggak, ya sudahlah sewajarnya. Ketawa lagi. Karena kita melihat kehidupan Ayub, setelah mengucap syukur, Ayub tabah dalam menghadapi ujian kehidupan. Janji Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda apa yang telah hilang dari kehidupan Ayub. Dan terbukti Ayub dikembalikan dengan anak-anaknya, dengan kehidupan yang berlimpah dari berlipat kali ganda apa yang didapatkan. Kita tidak mengalami semacam Ayub, walaupun kita punya banyak teman ya, 1-2 orang memfitnah kita, beberapa orang tidak suka kita, tapi kan tidak, sahabat-sahabat kita masih mendukung kita. Oh, semangat, dia memberikan yang terbaik. Tapi lihat kehidupan Ayub, sudah dia mendapatkan penderitaan jasmani, tetapi Ayub tetap mengucap syukur. Nah, kita juga harus meniru. Kalau Ayub saja bisa, kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, maka kita juga harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jangan mengucap syukur gampang, mengucap syukur pada banyak uang, banyak teman, banyak kelimpahan berkat, gampang kita puji Tuhan, kita mempunyai. Tetapi pada saat kita mengalami sakit, pada saat kita mengalami cobaan, bagaimana kita pada fitnah, diperkatakan orang rasanya kuping ini panas, nyeng gitu rasanya. Saya pun masih daging, dijewit masih sakit. Kalau berkatakan orang pada saya tidak melakukan, contohnya pada saat saya di RW, Bu Tanti ini, Bu Dewi ini korupsi 800.000. Tuhan ampuni aku. Kuping panas ya. Saya bilang bendahara saya tidak pernah memegang keuangan sama sekali. Justru saya ini paling kalau bendahara saya mengubah pembukuan, saya kan tahu. Kata mata saya ini biasa mata sebagai pengawas. Jadi, oh ini keuangannya diganti. Bolpennya ini bolpen berapa tahun, berapa bulan. Itu saya tahu. Nah, saya dikatakan saya korupsi 800.000. Saya ketawa sebenarnya. Bukan saya sombong. Saya keluar ke ya sebulan sekali atau pergi uang 800 itu apalah untuk kita makan semeja. Tapi dengan orang mati, saya cuma senyum aja. Oh iya tak, monggo. Kalau menurut Bapak itu kelakuan saya, monggo. Lambat laun mereka silih berganti melihat kehidupan saya, melihat mereka bilang iya, nggak mungkin. Nah, tetap mengucap syukur. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya mengangkat tangan. Pada saat saya mengalami ujian-ujian semacam kehidupan semacam itu, mau menangis, menjerit. Kalau pada suami saya kadang-kadang kerangnya seperti itu. Saya diginikan. Cuma bilang, sabar, mengucap syukur. Sudah, cuma ngomong itu aja, sepatah 2 kata-kata. Oh ya, saya katakan tadi, orang terdekat kita berharap bisa mereka membantu kita.
Tapi ingat, kita satu sama lain mempunyai beban pergumulan masing-masing. Kita memulai percobaan hidupan masing-masing. Sehingga kita nggak bisa ngericuhi orang lain. Kita kalau curhat kepada orang lain, hey, orang lain itu juga sedang dalam pergumulan hidupnya. Kita tidak tahu bahwa ujian-ujian apa yang mereka sedang hadapi. Jadi, firman Tuhan mengajarkan, kalau engkau sedang dalam keadaan susah, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan padamu. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mengatakan, jangan sekali-sekali kita mempunyai pikiran Tuhan itu gak sayang sama saya. Nah, kok mesti ada godaan? Satunya belum selesai Tuhan, sudah datang lagi cobaan semacam itu. Kenapa hal itu terjadi pada kehidupan kita? Tuhan ingin menjadikan kita, anak-anaknya itu mempunyai karakter yang tahan uji. Tahan uji itu yang bagaimana? Tahan uji adalah tahan menghadapi segala rintangan badai kehidupan ini. Terutama keinginan daging. Keinginan daging itu menghambat diri kita untuk menjadi orang yang tahan uji. Melihat orang mempunyai rumah yang baru, melihat orang mempunyai tas yang baru, mempunyai baju yang baru, bla, yang semuanya sifat keduniawian. Ada keinginan di hati kita, ada keinginan untuk mencari makanan atau menikmati makanan yang enak, ada. Tapi ingat, kalau kita masih memikirkan keinginan-keinginan daging, itu bersifat mati. Kalau dalam menghadapi kehidupan ini, kita banyak melihat orang yang sedang mengalami ujian kehidupan, dikata-katakan orang, difitnah orang, diapakan, disakiti hati orang kita. Lain, kita membalasnya. Lah, kalau kita membalasnya, apa bedanya dia sama kita? Berarti kalau kita disakiti orang, kita balasnya, ya kita tuh melakukan hal yang sama dengan mereka. Bapak Ibu, ingatlah, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan itu. Firman Tuhan juga dikatakan dalam ayat yang ke-20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, dan bila dia haus, berilah dia minum. Nah, bagaimana kita membalas demikian? Kita justru mengasihi dia. Saya diperlakukan dengan tidak baik. Pernah, sering. Lalu saya kadang-kadang, loh kok sampai sehati gitu ya? Seiring dengan bertambahnya iman, seiring dengan bertambahnya usia, semakin usia kita bertambah tua, iman kita juga harus semakin tua, semakin mantap dan semakin melekat dengan Tuhan. Kata-katai orang, tak labrak orang ini. Udah. Ada jemaat yang mengatakan kepada kita, hukum itu loh, kok kenapa? Hukum itu kemarahi orang yang naik sepeda motor loh. Peraturan harus ditegakkan, bedakan antara membalas kejahatan dengan kita menegur pun dengan kasih. Sehingga orang kadang-kadang kalau orang pendatang di kampung saya atau teman yang baru melihat saya atau ngomong agak keras begini dengan saya sambil ketawa, kita membedakan. Kalau saya ada teman yang salah, saya menegurnya dengan kasih, saya panggil sendiri, itu baru saya menegurnya. Tetapi kalau ada teman musuh-musuh kita yang mereka-reka, kita cukup dengan senyum saja. Oh iya seperti saya tadi halnya, saya dikatakan saya korupsi 800.000, saya ketawa sebenarnya kalau mati. Cuma dia katakan, saya nggak usah, kita nggak tuh pembelaan diri tidak butuh. Kita kan nggak boleh seperti jumpa pers, kita mengatakan,
oh saya benar saja. Tidak usah. Kebenaran itu tidak perlu diperkatakan. Dia akan bersinar muncul dengan sendirinya. Justru kebusukan yang ditutupi, kebusukan yang ditutupi, kebusukan yang senantiasa disemen, istilahnya ditutup dengan itu justru akan mencuat bau busuknya. Tapi kebenaran akan bersinar. Maka senantiasa kalau kita berdoa, Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang Tuhan ajarkan pada kami itu dapat tumbuh subur di kehidupan kami, untuk kami dapat dilihat oleh semua orang bahwa kamilah anak-anak-Mu yang senantiasa taat akan janji-janji-Mu, akan ajaran-ajaran-Mu, dan percaya janji-Mu itu ya dan amin. Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Penyertaan Tuhan senantiasa bersama kita. Pagi, siang, sore, malam, tak sedetik pun. Bahkan Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur. Oleh karena itu, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia memberikan Roh Kudus ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Kita adalah gereja-gereja Tuhan. Tubuh kita adalah gereja-gereja Tuhan. Tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Jangan kotori diri kita. Walaupun cobaan, walaupun permasalahan yang datang. Jangan permasalahan datang kita lari minum, kita lari bersantai, ketawa-ketawa dengan orang, kita datang ke tempat-tempat yang kita berhaid. Boleh, tetapi jangan terlalu. Jadi misalnya kalau kita lagi masalah, saya katakan boleh, itu bukan boleh kita minum, ya minum air putih, boleh. Kita ketawa-ketawa, melihat film-film atau TikTok yang ketawa, ada kiriman, kita satu gitu. Kalau Bapak Ibu mengotori diri kita, terutama bapak-bapak mungkin yang merokok. Keluarga suami saya itu kadang-kadang ya merokok. Kalau saya bilang, loh kok merokok sih? Caranya gimana? Nggak mungkin tuh saya mengatakan, kamu jangan merokok. Gampang kalau ke rumah saya, rokok. Enggak, saya bilang, no, minta uang itu. Saya kasih uang kan tuh rokok, no. Saya bilang, yang berbohong, bukan ini dengan dalil-dalil yang saya bilang. Ya. Kadang, tante ini kok gini. Nah, jadi, tetap mengucap syukur, tetap bersabar. Saya ini kadang, kalau melihat seseorang yang, masalah hidup ada, ya ada. Tak mengucap syukur. Mengucap syukur dengan gimana? Kita melekat kepada Tuhan. Jam-jam doa. Bu Gembala pasti pada saat momen itu mengatakan saya jadi rema juga dalam kehidupan saya. Ambillah jam-jam doa yang berkomitmen lah semacam itu. Jadi kalau Bu Gem mengajarkan pada saat itu 3 jam sekali saya akan berdoa. Saya dalam hati saya, kalau Bu Gembala kita bisa melakukan doa setiap 3 jam sekali, saya itu juga bisa. Kadang yang saya bilang, kenapa? Sulit. Kadang-kadang berdoa pagi biasanya, atau malam, tengah malam, saya percaya pergantian jam. Tapi bagaimana jam-jam doa itu bukan rutinitas. Saudara sepupu kita, mereka 5 kali minimal, 5 kali berdoa dengan ada dengan suara azan, dipanggillah, ini waktunya ibadah, waktunya sholat. Lah, kita ada rema Roh Kudus juga yang mengingatkan kita. Ayo, kamu gak pengen mesra-mesra dengan Tuhan loh. Berkat Tuhan itu gak pernah minta terlambat. Kenapa kita dengan Tuhan itu terlambat datang? Kita lihat anak-anak kita, kalau mau minta sesuatu dengan kita, pasti mereka, Beno ini sepatuku sudah ini loh bajuku sudah ini. Tapi ngomongnya tuh berulang, ketemu lagi, mama sudah ada berkat ya, berikan ini ya, mama sudah ada berkat ya, mama gajian ya, ini apa ya. Kadang-kadang mereka sampai buatkan saya teh. Tak laki-laki itu kalau menyuruh saya meminta sesuatu dengan saya kelihatan dia mesti punya. Kenapa? Dia kora-kora.
Terus dia kadang buatkan saya teh. Pada saat saya mengerjakan di rumah, dia nyepak gitu. Saya bilang, halo kamu minta apa ya gitu. Dia ketawa, iya. Lah, demikian pula kita dengan Tuhan. Kalau kita minta sesuatu dengan Tuhan, kita ingin menyenangkan hati Tuhan toh. Sebenarnya kita menyenangkan hati kita menyenangkan hati Tuhan, kita membuat pujian dan penyembahan, kita datang melekat kepada Tuhan secara rutin, bukan diperambakan ya 3 jam sekali itu, tapi secara rutin minimal. Perlahan-lahan, pertama-tama waktu bukan mengajar kepada saya, berat pada saya teringat, jam ini harusnya saya jam doa, tetapi saya rapat. Pada saat itu saya lagi Zoom untuk memberikan seminar, ini saya ada tugas begini. Tapi saya cukup berkata, saya ambil waktu sedetik, 1 menit, 2 menit, Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan saya kalau didoakan setelah saya mendapatkan firman Tuhan itu akan saya baca dan saya perkatakan setiap hari sampai saya ketemu didoakan lagi, saya mendapatkan lagi, saya doakan lagi. Bahkan saya punya catatan-catatan itu yang pada suatu ketika pada saat saya berdoa saya baca. Rema itu adalah janji-janji Tuhan, saya percaya itu tergenap. Tuhan berbicara lewat hamba-Nya. Saya memang ada sedikit diberikan Tuhan mendapat penglihatan. Tadi tidak sehebat hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya cuma bisa melihat, orang ini setelah meninggal dia kelihatan. Ada orang yang rumahnya ditanam-tanami ada ngingu pesugihan dan sebagainya. Itu saya melihat, cuman sepintas ya. Saya bilang, kenapa Tuhan berikan kepada saya? Sehingga saya kadang orang datang minta doakan ini ya, bukan saya doakan gini. Nah, saya melihat orang ini saja doa saya bisa sedikit spesifik. Nah, dari situ saya melihat banyak sekali orang-orang yang penuh kekecewaan dalam hidupnya. Terakhir saya mendoakan, saya pasti bilang, berdoa, kuat berdoa, mengucap syukur. 2 hal itu aja lakukan. Dan tetap bersabar. Bersabar itu tidak dalam konteks, ya wes terjadilah, saku menengai, bukan. Bersabar itu berarti kita sedang mendengarkan, kita sedang menanti, kita sedang mencari rema dalam kehidupan kita yang datang dari Roh Kudus, dari Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita lewat apapun. Kalau kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan, hanya percaya, tetapi tidak melakukan, itu namanya kosong. Aku percaya Tuhan sembuhkan saya, tapi nggak minum obat, tidak bergaya hidup sehat, makan asal-asalan, itu kosong. Kita tidak mendapatkan mahkota kehidupan kita, kehidupan yang kekal. Dan bersabar, mendengarkan sesuatu. Sabar terus bano, mau ngomong dewi, kalau capek ya berarti pergi. Bukan begitu. Tetap mengucap syukur, tetap kita mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana terus yang kita lakukan. Ujian kehidupan. Yang kedua tadi, yang pertama adalah mengucap syukur dan sebagainya. Seperti kata tadi, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Sudah, kita mengucap syukur, Tuhan, aku tidak mampu, kita mengangkat tangan pada Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan. Kewajiban saya adalah seperti tadi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Ya. Bagaimana Bu? Sulit. Yang kedua yang kita lakukan adalah, misalnya kita dalam menghadapi kehidupan, kan banyak teman-teman kita kalau sakit sendiri, ke orang ini loh, selesai, ini selesai. Orang itu punya pinter. Saya pun dulu pernah cerita, ada teman-teman yang mengajak ke sini, tapi dengan hikmat kita menolak mereka. Orang yang bersahabat, kok tidak sawangannya kok ngeros.
sekali tidak mau diajak. Dari situ kita harus benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bu, kalau suatu ketika saya diajak teman saya ke orang yang bisa lihat hati saya atau orang yang bisa memberikan solusi untuk pengeluaran saya juga pernah mengalami semacam itu. Gimana Bu? Saya bilang bertobat. Sebab firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal itulah terletak kekuatan. Nah, dalam Yakobus 30 ayat 15 ini mengatakan ujian kehidupan kita, dan bertobat, tinggal diam, dan tenang. Janganlah mengambil keputusan pada saat kita lagi bermasalah. Karena sedang lagi baru datang, Claire Persmana datang, kita malah, saya begini, langsung begini. Jangan cepat mengambil keputusan pada saat permasalahan itu lagi terjadi. Tenang, ambil tenang, kita mengetahui, ujian ini, kita punya kepercayaan dan keyakinan. Tidak akan melebihi kekuatan, akan ujian yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan. Dan kita percaya badai masa depan kita akan lebih baik dari masa lalu. Tataplah itu dan percayalah ada masa depan yang baik dengan saya harus benar-benar berserah kepada Tuhan dan benar-benar kita itu dalam lindungan. Jadilah kuat dalam menghadapi hidup. Jadilah kuat dalam kita itu segala sesuatu kehidupan dengan percaya dengan senantiasa beriman, kita tahan dalam badai apapun. Saya kadang dalam kehidupan rumah tangga orangnya yang demikian, apa adanya ya segini, langsung ngomong ini. Tapi saya melihat pasangan hidup, wow, itu super diam. Ada masalah dia bilang, sudah gitu aja. Sama, udah kalau saya mesti waktu. Paling ada masalah ini. Lanjut aja. Saya bilang, padahal kalau saya dengan almarhum kakaknya yang pendeta Pak Egi Almaf itu, justru saya dekat dengan kakaknya. Ada masalah apa? Bung, ini ada ini cerita. Iya Dewi, ini kamu gini. Itu loh, Bung Ucu itu. Ya kamu tahu, suamimu itu ya memang karakternya begitu. Dia suatu ketika setelah selesai saya ngobrol dengan suami itu, setelah saya agak mereda turun, barulah dia berbicara 33 pernikahan dengan saya, lambat laun saya mengetahui Tuhan. Sekarang kalau dia lagi pelayanan dengan saya bawa firman mulai supaya dia lebih dengan siapa yang ayo Pak Yusuf, kesaksian hidup. Setelah kesaksian nyanyi dulu suara emas ya, saya gitu kan. Lama-lama dia mulai ngomongnya sudah mulai banyak. Saya bilang orang dia jam ini terlalu ya, dia bilang, oh ya, pada saat saya membawakan renungan ini tadi malam, sempat dia baca, pagi malam-malam itu sempat dia baca, ya mah, bagaimana kamu menyampaikan, nanti yang mendengarkan
bahwa ujian yang kita alami ujian itu meraih mahkota. Ujian yang kita alami, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan. Demikian ayat renungan firman Tuhan saya berikan. Biarlah ini semua dapat menjadi pembelajaran pada kehidupan kita. Bahwa ujian kehidupan itu selalu ada. Juga ujian kehidupan kita membawa kita semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan, dan semakin kota kehidupan kita untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan atau tidak tepat, karena keskan kepada Pak Fernando.